perkenalkan, nama saya Felicia Ibana Rudianto, NIM 22S10226. Saya dari Fakultas Psikologi 03. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Joko menurut jurnal dan menurut keyakinan iman Kristiani dan Alkitab saya. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu saya akan berdoa menurut agama Kristen. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bentar lagi Felicia akan memulai pelajaran. Tutup bungkus pelajaran hari ini ya Tuhan. Perlancarkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Juga berkati Bapak Greg Joyoko yang telah memberikan materi ya Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesetan selalu untuk Bapak Greg Joyoko. Makasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setelah berdoa, saya akan menjawab pertanyaan dan memberikan jawaban menurut saya dan menurut jurnal yang saya baca. Terima kasih. Akan menjelaskan 4 poin, yaitu tentang greed, crisis, causes, dan solution. Yang pertama, apa itu greed menurut jurnal dan menurut Alkitab saya? Greed atau keserakahan menurut jurnal dapat didefinisikan sebagai keinginan egois untuk memiliki kekayaan, substansi, objek, orang, kekuasaan, status, penghargaan, atau perhatian yang jauh melampaui apa yang dibutuhkan untuk kenyamanan dasar manusia. Dalam jurnal ini berpendapat juga keserakahan itu akibat langsung dari ketidakpuasan dan kekosongan. Nah, untuk mengisi kekosongan dan ketidakpuasan individu yang serakah, kemudian bertindak dengan cara untuk memperoleh lebih banyak sumber daya, seringkali juga dengan mengorbankan kebahagiaan orang lain. Menurut Alkitab, keserakahan adalah hasrat egois yang menginginkan lebih banyak dari sesuatu yang pada umumnya adalah kekuasaan atau harta. Ada berbagai himbauan dalam Alkitab terkait keserakahan dan keinginan bergelimpang harta. Yesus menghimbau dalam Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari apa ada kekayaan itu. Keserakahan tidak dapat dipuaskan. Seringkali semakin banyak yang kita peroleh, semakin banyak yang kita inginkan. Harta benda milik kita tidak dapat melindungi kita, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan kekal. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa itu krisis, causes, solution menurut jurnal? Krisis adalah contoh klasik dari keserakahan manusia, pemanjatan diri, dan keegoisan. Dapat dihindari dan disebabkan karena kegagalan regulator keuangan, konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, investasi beresiko, pinjaman yang berlebihan, kegagalan lembaga pemeringkat kredit, dan tata kelola perusahaan yang buruk. Kemudian, pengertian penyebab menurut jurnal itu untuk mengusulkan solusi bagi epidemi berbahaya dari keserakahan yang tak terkekang. Penting untuk terlebih dahulu memahami apa yang menyebabkan keserakahan manusia. Maksud solusi menurut jurnal yaitu membuat langkah-langkah dan mengadopsi program untuk merawat individu yang secara biologis cenderung berperilaku serakah dapat berdampak positif dalam memerangi keserakahan manusia. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana great crisis causes solution itu berjalan? Kok bisa terjadi? Great jalannya bagaimana? Krisis jalannya bagaimana, causes dan solution jalannya bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan bisa terjadi keserakahan dikarenakan keserakahan adalah lubang tak berdasar yang melelahkan orang dalam upaya tanpa akhir untuk memuaskan kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Kemudian krisis bisa berjalan bagaimana? Nah, karena pengusuran yang meluas, pengangguran yang berkepanjangan, kegagalan bisnis utama, resesi ekonomi, risiko global teratas hari ini dapat kronis yang tidak terbebani dari beberapa institusi elit telah menyebabkan malapetaka dan penderitaan yang meluas di tingkat global. Penyebab berjalan karena keserakahan memiliki dorongan biologis, psikologis, dan sosiologis, dan erat kaitannya dengan gangguan biologis dan psikologis seperti kecanduan zat, kecanduan perilaku, serta keserakahan sebagai gangguan mental,
solusi berjalan itu untuk membuat langkah-langkah memindahkan kegiatan ekonomi dari produk dan layanan materialitis jangka pendek menuju layanan moral, spiritual, dan kemanusiaan jangka panjang yang akan meningkatkan kesetaraan, empati, solidaritas, dan komunitas. Pertanyaan yang terakhir, menurut Alkitab, mengapa keserakahan itu terjadi? Jawaban menurut iman Kristiani dan Alkitab yang saya pakai, keserakahan merupakan kekotoran batin yang ada di dalam diri manusia yang timbul karena adanya keinginan untuk memiliki terhadap sesuatu secara berlebihan. Keserakahan ini jelas akan mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang dikuasai oleh keserakahan akan melakukan berbagai cara untuk memenuhinya, misalnya seperti membunuh, merampas, menipu, dan mengambil barang yang bukan hak miliknya. Kemudian kecenderungan manusia yang diliputi keserakahan beranggapan bahwa ketika kita mendapat sesuatu yang berlebih, maka itu akan membantu hidup lebih bahagia. Anggapan tersebut mungkin benar adanya, akan tetapi kebahagiaan yang diperoleh hanyalah bersifat sementara. Apalagi sesuatu yang didapatkan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang kotor dan merugikan banyak orang, sehingga cepat atau lambat akan berakibat buruk bagi kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yang jadi masalah adalah cinta uang, bukan uang itu sendiri. Cinta akan uang adalah dosa karena menghalangi penyembahan Allah. Yesus telah mengajar bahwa sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Uang atau harta kekayaan bukan masalahnya. Masalahnya adalah sikap kita seputar uang atau harta kekayaan. Ketika kita menempatkan kepercayaan kita dalam uang atau kerajingan mendapatkan lebih banyak, kita gagal memuliakan Allah dan menyembah Dia sebagaimana mestinya. Kita harus melayani Allah, bukan menghabiskan waktu untuk menjadi kaya. Seperti yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 4, hasrat kita seharusnya mengumpulkan harta di surga dan tidak khawatir tentang makanan atau minuman atau pakaian. Karena dalam Matius 6 ayat 25-34 itu berbunyi tentang tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita tuh jangan serakah, tapi ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, berkat atau hal apapun itu akan mengikuti kita. Terima kasih.